Shalom teman-teman semuanya. Wow, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Saya percaya kalau kita terus berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan terus mengalami hal yang luar biasa. Ada anugerah Tuhan kalau kita boleh hari ini masih beribadah, kita masih boleh berkumpul di tempat ini. Itu adalah anugerah yang terbaik yang Tuhan berikan buat kita semuanya. Jadi mari hari ini kita berikan segenap hati dan kekuatan kita untuk beribadah, untuk memuji menyembah Tuhan, untuk bersekutu dengan firman Tuhan. Dan saya percaya ada kuasa Tuhan yang akan dicurahkan malam hari ini. Amin. Semua siap mengalami kuasa Tuhan? Mari bersama-sama kita berdoa menyerahkan ibadah kita dalam tangan Tuhan. Bapa, kami bersyukur atas anugerah dan kemurahan-Mu sepanjang hari-hari kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Tidak henti-hentinya kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Oleh karena itu malam hari ini kami siap datang membawa pujian penyembahan kami kepada Engkau. Kami juga siap bersekutu dengan firman malam hari ini. Biar Tuhan bekerja di antara kami, menjumpai kami pribadi lepas pribadi. Karena kami tahu perjumpaan kami dengan Engkau Tuhan yang akan mengubahkan kehidupan setiap kami. Kami siap dan kami serahkan ibadah kami dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pegang kendali semuanya. Jadilah Engkau Tuhan atas ibadah kami dan jadilah kehendak-Mu atas ibadah kami di malam hari ini. Terima kasih. Dalam nama Yesus semua siap, katakan sama-sama. Amin. Bisa berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari bangkit berdiri teman-teman semuanya. Kita memuji Tuhan kita yang baik. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, bintangkan menghadang langkah, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu beban di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunungku dan keselamatanku. Ku akan nyanyi perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenanganku. Dialah kekuatan kita. Nyanyikan bersama. Meskipun musuh di depanku, bintang menghadang langkahku, tapi ada Tuhan yang bersama dengan kita. Engkau bersamaku. Oh Yesus. Beribu ada di kiri, berlaksa di sisi kanan. Jangan pernah ragu akan Tuhan kita. Amin. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Allah Tuhanku, kebanggaanku, gunungku dan keselamatanku. Ku akan nyanyi perlindunganku, Allah sumber kemenanganku. Allah Tuhanku, kebanggaanku, gunungku dan keselamatanku. Ku akan nyanyi perlindunganku, Allah sumber kemenanganku. Yesus kekuatan kita. Mari. Meskipun musuh di depanku, bintangkan tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin, amin. Beribu beban di kiriku, berlaksa. Janjinya tidak akan pernah meninggalkan kita. Yesus, kami jangan pernah goyah, takkan pernah goyah.
keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku, tiada yang katakan kaulah kuatku, kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah sumber kemenanganku, kaulah kebanggaanku, oh Yesus, kuat tanganmu, kaulah Allah sumber kemenanganku, Yesus, Dialah sumber kemenangan kita. Mari katakan, takkan pernah goyah keyakinanku, takkan pernah goyah pada dirimu, Yesus Tuhanku, tiada yang seperti Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud, nyanyikan Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, tinggikan namamu. Oh mari tinggikan nama Yesus. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, katakan kemuliaan disaksikan, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Nama Yesus, 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 nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud Teman-teman saja ya, katakan Allahku dahsyat. Siap? Allahku dahsyat. Allah. Sekarang yang cewek saja, saya mau cek suara. Yang cewek saja, nyanyikan Allahku dahsyat. Allahku dahsyat. Yang cowok ya, harus lebih keras. Siap, Allahku dahsyat. Allahku dahsyat. Sama-sama semuanya. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu. Oh haleluya, Allah kita dahsyat, amin. Allah yang dahsyat itu tidak tinggal jauh dari kita teman-teman. Allah
Allah yang dahsyat itu tinggal dekat dengan kita, bahkan ada dalam kita. Amin. Amin. Harusnya orang yang Allah mau dekat dengannya harus semangat nih, harusnya aminnya. Amin. Allah bersama kita loh. Dia dalam kita. Jadi kita nggak perlu takut menghadapi apapun dalam kehidupan kita. Amin semuanya. Hari ini mari kita bersorak-sorai, kita memuji menyembah Tuhan dengan antusias, dengan seluruh kekuatan kita. Siap semuanya? Yang siap berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Sebab kasih-Nya nyata dalam kehidupan kita. Kasih-Mu ku rasakan dalam setiap hariku. Berjalan bersama-Mu ku tak akan gentar, karena Kau Tuhan yang selalu menjaga. Anugerah-Nya melimpah, anugerah-Mu melimpah. Dalam setiap hariku ku bawa pengharapanku dalam tangan-Mu, karena Kau Tuhan pemilik hidupku. Malah alasan hatiku menyembah, jiwaku bergelora, sebab Engkau Allahku. Takkan berubah kasih setia-Mu sampai selama-lamanya. Kau ada untukku. Bersama tepuk tangan semuanya. Kasih-Mu ku rasakan Tuhan, kasih-Mu ku rasakan dalam setiap hariku, dalam setiap hariku. Jalan bersama-Mu ku tak akan gentar, karena Kau Tuhan yang selalu menjaga. Anugerah-Mu melimpah Tuhan, anugerah-Mu melimpah dalam setiap hariku. Ku bawa pengharapanku dalam tangan-Mu, karena Kau Tuhan pemilik hidupku. Malah alasan hatiku menyembah, jiwaku bergelora, sebab Engkau Allahku. Takkan berubah kasih setia-Mu sampai selama-lamanya. Kau ada untukku. Mari bertepuk tangan dulu semuanya, di atas kepala kita semuanya. Dialah Allah yang baik dalam kehidupan kita. Dia menyertai kita dengan kasih dan kuasa-Nya, dan kehebatannya ada bagi kita. Malah alasan hatiku menyembah, jiwaku bergelora, sebab Engkau Allahku. Takkan berubah kasih setia-Mu sampai selama-lamanya. Kau ada untukku. Kaulah alasan hatiku menyembah, jiwaku bergelora, sebab Engkau Allahku. Takkan berubah kasih setia-Mu sampai selama-lamanya. Kau ada untukku. Teman-teman saja ya, katakan kaulah alasan. Kaulah alasan. Sebab Dialah kita yang baik, Dialah kita yang hebat, takkan berubah
Menyembah, jiwaku bergelora, sebab Engkau Allahku, takkan pernah. Kasih setiamu sampai selama-lamanya, Kau ada untukku. Haleluya. Yesus. Dia Raja yang hebat, amin. Sekali lagi berikan suara saya buat Tuhan kita, Raja kita yang hebat. Mari kita agungkan kehebatannya, kita agungkan kedahsyatannya. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya. Kemenangannya, sebab belenggu telah dipatahkan. Belenggu telah dipatahkan, hidup dan maut telah dikalahkan. Telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Oleh darah-Mu yang bebaskanku. Allah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku, di dalamku. Tiada takutkan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Hey! Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan oleh kuasa darah-Mu Yesus, kami bebas dan merdeka. Yang bebaskanku. Allah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku, dalamku. Tiada takutkan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Mari bertepuk tangan kepada kita semuanya, memuji Tuhan yang hebat, Raja yang agung dalam kemenangan kita. Dulu sekarang selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Dulu sekarang selamanya, Kau berkuasa atas segalanya. Nama-Mu yang kuserukan, Kaulah Raja penebus, dulu sekarang selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Atas segala nama-Mu yang kami serukan, Kau Raja kami yang hidup. Haleluya. Dia Raja yang hebat, Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku, di dalamku.
Sungguh kemenangan kita hanya kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, teman-teman. Kemenangan orang-orang percaya saat kita mampu melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Mari kita terus melekatkan hati kita ke dalam Tuhan. Sebab hanya kalau kita melekat ke dalam Tuhan, kita dekat dengan hati Tuhan, kita akan bisa mengerti kehendaknya. Malam hari ini mari kita fokuskan seluruh perhatian kita untuk mendekat dan melekat kepada Tuhan. Sebab hidup ini pun juga anugerah yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Haleluya. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu, semua karena kasih sayang-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Kau Yesus, kekasih jiwaku, menyenangkan-Mu setiap waktu, memuaskan hati-Mu, tujuan hidupku. Lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu. Tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Mari bersama-sama katakan. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu, semua karena kasih sayang-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Kau Yesus, kekasih jiwaku, menyenangkan-Mu setiap waktu, memuaskan hati-Mu, tujuan hidupku. Sejalan dengan firman-Mu, tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
di bumi seperti di surga. Lekatkan hatiku, melekat dengan hatimu, tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di. Inilah harus jadi kerinduan kita, teman-teman, untuk melakukan apa yang jadi kehendak Bapa. Mari setiap kita yang rindu melakukan kehendak Bapa, angkat kedua tanganmu dan jadikan lagu ini sebagai kerinduan dan juga pengakuan kita. Lekatkan hatiku, oh Yesus. Seperti yang Bapa mau, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ya Tuhan, datanglah kerajaan-Mu seperti di bumi di surga. Engkau datang dan melawat umat-Mu di tempat ini ya Tuhan.
Kuasa roh-Mu menguasai setiap anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini. Dan Kau sendiri ya Tuhan, yang menuntun setiap langkah-langkah kami semua di dalam rencana-rencana-Mu yang indah atas setiap hidup kami. Biarlah Engkau yang membuka setiap hati kami ya Tuhan. Sehingga hati kami tunduk di hadapan, tunduk di dalam firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah anugerah-Mu senantiasa melingkupi setiap kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini, yang memberkati mulut lidah hamba-Mu. Apa yang hamba-Mu sampaikan sejalan dengan perkataan-perkataan-Mu sendiri ya Tuhan. Dan Kau yang beri pengurapan yang baru pada setiap anak-anak-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan membentuk setiap hidup mereka untuk menjadi manusia baru. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Terima kasih untuk tim worshipers. Shalom semuanya. Shalom. Anak muda itu harus exciting. Shalom. Ya, terima kasih, luar biasa. Shalom itu salam damai, jadi kita harus memberikan salam damai kepada setiap teman-teman kita. Amin. Oke. Saya akan menyampaikan ini bulan-bulan tentang love God, love people. Tapi di bulan Maret ini adalah tentang love family. Saya akan menyampaikan tentang benar-benar family ya. Benar-benar family, bukan family dalam artian kita dengan dengan saudara seiman, tapi ini benar-benar family. Karena di sini semua adalah anak-anak muda yang masih tinggal dengan orang tua, kecuali bagi mereka yang kos ya. Tapi setidaknya masih punya orang tua gitu loh. Bagi yang sudah tidak punya orang tua, masih punya kakak, om, tante dan sebagainya sebagai pengganti orang tua. Saya juga sudah tidak punya orang tua lagi. Saya anak yatim piatu. Ini suaranya kok mengung. Oke, sip. Terima kasih, Soundman, Mas Nanu. Saya akan menyampaikan tentang we love, we share, we play, we love, we fight, family, we live. Oke, yang pertama saya akan sampaikan, saya cepat aja karena waktunya cuma 30 menit. Jadi saya akan sampaikan dengan cepat. Saya harap semuanya fokus ke depan supaya semuanya bisa menangkap apa yang akan saya sampaikan, menjadi berkat buat kita semuanya. Yang pertama, we love. Next. Kasih menjadi dasar dalam keluarga. Di dalam Kolose 3 ayat 14 dikatakan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Di sini dikatakan, apakah kepentingan kasih dalam keluarga? Kolose 3 ayat 14 dikatakan kasih itu sebagai pengikat, kasih itu mempersatukan dan kasih itu menyempurnakan. Pertanyaannya, bagaimanakah agar kasih didapat menjadi dasar dalam keluarga? Yang pertama, perhatikan di yang pertama, pastikan masing-masing anggota keluarga telah menerima kasih yang daripada Allah. Kolose 3 ayat 15 nggak usah dibuka, nanti dicatat aja, dibaca di rumah supaya kita bisa sampai di slide yang terakhir. Bagaimana kita bisa menerima kasih Allah? Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kita, maka kita menerima kasih dari bata Allah itu sendiri. Karena Allah adalah kasih. Karena kasih Allah akan dunia ini, maka Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Untuk apa? Untuk apa? Untuk disalibkan,
untuk disalibkan supaya menebus dosa semua umat manusia. Yesus datang ke dunia disalibkan bukan untuk nebus orang Kristen, tapi ingat, untuk nebus semua umat manusia. Jadi orang yang tidak Kristen pun ditebus sudah sama Tuhan. Tapi sayangnya, bagi yang percaya kepada Yesus baru bisa ketemu dengan Tuhan, ketemu dengan Allah Bapa di surga. Jadi, landasan di dalam keluarga itu adalah kasih Allah. Ya, ingat, kasih Allah itu landasan di dalam keluarga. Bagi teman-teman semuanya di sini yang masih tinggal sama orang tua, landasan di dalam keluarga teman-teman semua di sini adalah kasih Allah. Ingat itu. Nah, tapi ada pertanyaan, bagaimana dengan orang tua saya kalau orang tua saya belum Kristen? Ini pertanyaan harusnya bisa dibahas di slide nanti selanjutnya, tapi saya jelaskan sekarang. Kalau orang tua belum Kristen, yang punya landasan kasih siapa? Yang sudah ditebus, yang sudah percaya Yesus siapa? Anda. Jadi Anda yang harus menebarkan dalam kehidupan keluarga Anda kasih Allah. Anda yang harus menjadi panutan di dalam keluarga. Supaya kasih Allah ada di dalam keluargamu. Ketika di dalam keluarga teman-teman semuanya di sini, ada yang belum terima Kristus, ketika melihat kehidupan kerohanian Anda, mereka akan menjadi kecantol. Kalau kehidupan kita tidak ada kasih, kita orang Kristen, dibilang orang Kristen tidak ada kasih, bagaimana kasih Allah bisa terpancar atas hidup kita? Tidak mungkin kan? Lanjut, yang kedua. Pastikan bahwa keluarga dibangun di atas firman Allah. Ada mezbah keluarga di dalam keluarga. Itu penting. Ini contoh ya, saya itu ingat ada panutan ya. Panutan keluarga yang apa namanya? Keluarga yang di dalam Tuhan dan melayani dan sebagainya semuanya. Mungkin ada yang kenal Babe? Enggak ada yang kenal? Ada yang kenal Babe? Enggak ada. Oh, enggak ada yang kenal ya. Ya, Babe ini contoh jelas, gamblang, enggak usah jauh-jauh. Yang di sini aja. Babe, keluarganya semuanya hidup di dalam kasih Allah. Kenapa saya bilang dalam kasih Allah? Dalam hal pacaran aja. Di sini ada anak gadisnya yang istilahnya mau pacaran istilahnya gitu. Tapi Babe sama Babe cuman mungkin belum menyetujui atau gimana, atau sedikit masih ada gitu lah. Tapi si anaknya ini tidak membantah. Karena dia apa? Dia sudah dipenuhi dengan kasih Allah di dalam keluarganya. Kalau dia belum dipenuhi dalam kasih Allah, pasti dia akan memberontak. Benar nggak? Pasti itu. Kalau di dalam keluarganya Babe ini ada kasih Allah, ada firman yang terbentuk di dalamnya. Jadi ketika anaknya belum diizinkan, istilahnya seperti itu ya. Itu dia tidak membantah, aku pengen gini enggak. Dia tetap tunduk dan patuh karena anaknya sudah mendapatkan kasih yang utuh dari kasih Allah di dalam keluarga itu. Firman juga melandasi di dalam sebuah keutuhan keluarga. Teman-teman semuanya di sini baca firman Tuhan, jangan dijawab, jawab dalam hati kalian. Kalau ada yang mulai bolong-bolong atau tidak sama sekali, mulailah membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan dikatakan di sini adalah landasan di dalam sebuah keluarga. Kalau keluarga dibangun di atas firman, itu menjadi keluarga yang luar biasa. Ya, ingat. Yang ketiga, pastikan masing-masing anggota keluarga telah mengalami dan menerima pengampunan dari Allah. Ya itu tadi. Setiap anggota keluarga sudah terima. Teman-teman di sini sudah terima Yesus kan? Kalau belum terima, angkat tangan. Semua sudah terima Yesus kan? Kalau semua sudah terima Yesus, percaya
Kalau kita terima Yesus dan kita berjalan bersama dengan Tuhan, percaya di dalam keluarga kita pun akan mengalami hal yang sama. Pengampunan. Saya akan ceritakan, saya punya teman, sudah lama, teman berapa tahun yang lalu. Ini lihat, sekarang sudah tidak pernah ketemu, tapi dulu itu sahabat dekat saya. Dia bertobat pertama kali di dalam keluarganya. Keluarganya masih kepercayaan lain, masih nyembah benda-benda dan sebagainya. Ketika dia bertobat, keluarganya nolak dia. Di dalam ibadah Yud gini, semua teman-teman bersorak, mereka berteriak, menyebut nama Tuhan. Dia teriak tapi hatinya struggle. Aku pulang, masih bisa pulang enggak ya? Karena papanya udah bilang, kalau kamu ke gereja lagi, enggak usah pulang sekalian. Tapi dia tetap ke gereja. Sampai akhirnya dia pulang diantar teman-teman, hujan malam-malam diantar. Ketuk pintu enggak dibukain. Untung teman-temannya masih nungguin. Maksudnya kalau misal memang tidak diperbolehkan masuk, bisa tidur di tempat temannya. Ditungguin. Sampai akhirnya berapa jam kemudian dibukain. Orang tuanya cuma bilangnya masih gini ya, sejelek-jeleknya kamu tetap anakku, masuk. Padahal anaknya terima Yesus dibilang sejelek-jeleknya. Tapi anaknya terus berdoa dan dia melandaskan firman Tuhan sebagai jalan hidup dia. Buah-buah rohnya dia munculkan di dalam keluarga. Keluarganya lihat dia, papa mamanya lihat dia, saudara-saudaranya lihat dia. Dia tidak pernah ngomong tentang firman ke orang tuanya, kakak adiknya, enggak pernah ngomong firman. Cuma dia berlutut setiap malam di kamarnya, dia berdoa, mendoakan orang tuanya, kakak adiknya, supaya bertobat. Tidak pernah ngibil. Saat dia mendapatkan, dia mau kuliah, sesek saya. Dia mau kuliah dan dia mendapatkan beasiswa kuliah di Amerika, di New York. Dia berangkat, masih waktu itu belum ada handphone apa sebagainya. Aku sama dia masih email-emailan. Saya bilang gimana kabarnya, dia cerita. Dia cuma bilang, aku terus mendoakan papa mamaku dan saudara-saudaraku supaya bertobat. Gak lama kemudian, orang keluarganya, ini anak masih di Amerika, tidak pernah nginjil, di Semarang, keluarganya bertobat, terima Yesus semua. Cuman gara-gara apa? Gara-gara orang tuanya datang berkunjung ke adiknya, cerita tentang si anak ini. Orang kok gini pindah agama, bla 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 bla. Si adiknya, omnya dia ya, bilang, lawang anak pengen baik kok tidak boleh. Setelah bilang kayak gitu, mereka diem, pulang, bertobat, terima Yesus, minta dibaptis. Luar biasa kan? Tepuk tangan buat Tuhan. Padahal anak ini gak pernah nginjil loh. Dia cuma berdoa. Jika teman-teman di sini semuanya mau berdoa, berlutut bagi orang tuanya yang bertobat, atau saudaranya yang belum bertobat, percaya. Tiap doa-doa kita Tuhan itu dengar. Tuhan itu tidak orang yang acuh atau memalingkan muka, enggak, dia dengar dan dia memandang, melihat orang yang berdoa. Sampai kapan ya? Ya kita enggak tahu. Yang tahu hanya Tuhan, tapi percaya bahwa apa yang kita doakan itu tidak sia-sia. Tuhan pasti jawab. Percaya. Kalau kita mau terus berada di dalam kasih Allah, berlandaskan firman Tuhan, dan terus dibangun dalam Kristus, percaya. Tuhan pasti akan tolong kita. Selanjutnya, we share, kesaksian yang mengubahkan. Ini adalah kesaksiannya dari Rasul Paulus ya. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 3 dan 5 dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Ingat, dia teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku
yakin hidup juga di dalam dirimu. Ini kesaksian yang hidup loh. Sampai neneknya bisa disebutkan, ibunya Yunika ini kesaksian bahwa mereka hidup di dalam iman kepada Yesus Kristus. Ini kesaksian yang hidup. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membagikan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadilah saksi di dalam keluargamu. Jangan malah menjadi batu sandungan. Jadi kalau misalnya kita menjadi saksi, kita tinggal di Semarang, kita menjadi saksi yang benar tentang Kristus. Ketika kita tidak ada di Semarang, kita pindah ke kota lain. Kesaksianmu ini masih hidup di Semarang. Percaya. Orang akan mengatakan, nah, kata si ini, si A, itu dia mengatakan ini dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Menjadi sebuah kesaksian yang hidup. Jadilah saksi di dalam keluargamu. Bersaksi. Bersaksinya enggak harus, papa mama, duduk, saya akan bersaksi. Enggak usah kayak gitu. Jadilah saksi seperti kalau kita duduk ngobrol, tiba-tiba kita duduk, Pak Ma, aku mau cerita nih. Kemarin tuh aku ngalami masalah di dalam pelajaran. Aku enggak bisa ngerjain waktu ulangan, tapi aku enggak mau nyontek, teman-teman sudah pada ngasih contekan, aku enggak mau. Terus akhirnya aku doa lah, makanya dalam kondisi kita santai. Aku doa ya, aku bisa ngerjain, intinya aku serahkan ke Tuhan karena aku udah belajar, dan aku tahu bahwa Tuhan pasti akan tolong aku. Dan sekarang, Pak, Ma, aku dapat nilai bagus. Nilaiku tertinggi di kelas. Wah, itu kesaksian yang walaupun itu sederhana, tapi itu kesaksian buat orang tua bangga. Masih muda, anakku luar biasa. Hidup di dalam Kristus, hidup di dalam firman Allah. Jadilah saksi di dalam keluargamu. Yang selanjutnya, we play. Mari bermain. Di dalam keluarga kita mesti kreatif, tidak monoton, bermain bersama sangat diperlukan untuk keluarga Kristen. Yang pertama, libatkan semua anggota keluarga. Kita waktu mungkin waktu pandemi tahun lalu, saya lihat di medsos itu ada di luar negeri, karena selama pandemi kan mereka nggak bisa pergi mana-mana kan, tapi mereka di dalam keluarga mereka, kakak, adik, orang tua itu, mereka itu buat sebuah mainan. Mungkin beberapa teman sudah pernah lihat itu. Mainan, jadi di rumahnya mereka buat permainan-permainan yang bikin mereka fun. Walaupun pandemi tapi mereka nggak stres, nggak depresi. Di rumah terus ngapain? Tapi mereka buat sesuatu yang fun. Ini pandemi sampai sekarang masih ada. Ya kita buat sesuatu yang fun di rumah. Buat sesuatu yang fun, cobalah hal yang baru yang berbeda. Apapun itu coba. Terus gunakan teknologi dengan kreatif. Ketika kita main game jangan sendirian. Ya, sekarang kan anak-anak milenial semuanya. Kalau nge-game bareng-bareng bersama keluarga dong. Ya siapa tahu, ajakin, papa mama ajakin, yuk mama kita Mobile Legend. Loh, papanya bilang aku enggak ngerti, tak ajari Pak. Bareng-bareng bersama keluarga, kan lebih enjoy, lebih enak. Kalau kita sudah jengkel marah, orang tua, jangan marah loh ya. Orang tua mau marah, papa, jangan emosi, ini hanya permainan. Kan lebih enak. Ketimbang kita main sendiri, di kamar tiba-tiba ketika kalah, mengucapkan kata-kata yang banyak titnya itu. Nah, itu kan malah berbuat dosa. Ya, jadikan teknologi untuk menjadi sebuah bahan untuk kita bisa bersama dengan keluarga untuk bermain bersama. Teknologi itu enggak dosa. Karena pas teknologi itu sebenarnya Tuhan yang pertama kali menciptakan. Tapi karena iblis mengulik-ngulik semuanya, jadi akhirnya menjadi dosa. Sebenarnya teknologi enggak dosa. Bersikaplah fleksibel dan sesuaikan jika perlu. Bersikap fleksibel aja.
kalau nge-game apa, kalau kita lagi bermain bersikap fleksibel. Santai, juk bareng, nonton bareng, atau main game apa PS bareng bersama keluarga kan lebih enjoy, lebih enak. Ya kan? Lebih fleksibel. Saling mendorong untuk berbuat baik. Permainan-permainan ini sebenarnya dulu pernah dilakukan di adik-adik kita di Epic. Ya waktu itu dari itu ya, dari apa namanya? Yang ada gamenya, pakai itu play apa namanya? Ya aplikasi, terus foto, apa yang sudah kamu lakukan berbuat baik, difoto, dikirim. Hal kayak gitu tuh bagus. Jadi apa yang sudah kamu lakukan difoto, Pak, ini aku sudah berbuat baik ya, misalnya aku memberikan nasi bungkus ke orang anak jalanan, nah, dipotret kirimkan, itu permainan-permainan yang menarik sebenarnya, yang bisa kita lakukan. Aku belum pernah Kak, aku kikuk kayak gitu, aku bingung. Ya kalau belum mencoba ya memang bingung, pasti kikuk. Tapi cobalah, karena keluarga itu adalah sesuatu yang indah kalau kita bisa bersama dengan keluarga. Selanjutnya, we love. Ya tertawalah seperti Tuhan tertawa. Jangan salah ya, humor itu Tuhan yang nyiptain, bukan iblis. Jangan sampai kita ditipu ya oleh iblis. Jadi Tuhan itu suka tertawa. Lihat aja di dalam 1 Timotius 1 ayat 11 dikatakan, yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Tuhan itu maha bahagia. Tuhan itu bahagia, suka tertawa. Ya kan? Tuhan itu suka tertawa. Jangan tertipu oleh iblis. Iblis tidak pernah merasa senang. Iblis itu sebenarnya pribadi yang tidak bisa ketawa, tidak bisa humor. Kenapa? Dia tahu jatahnya dia itu neraka. Makanya dia itu nggak senang. Orang yang nggak senang nggak bisa ketawa. Ketawanya hanya dibuat-buat. Tidak bisa lebar. Beda dengan Tuhan. Iblis adalah sosok yang licik. Iblis menggunakan humor untuk mencuri, membunuh, dan menghancurkan. Yohanes 10 ayat 10. Jadi iblis itu mempergunakan humor. Sebenarnya dia nggak bisa humor, tapi dia mencoba berhumor untuk apa? Untuk tadi, untuk mencuri, membunuh, dan menghancurkan. Jadi hati-hati, jangan kita tertipu oleh iblis. Ketika kita guyonan, tiba-tiba, jangan guyonan loh, itu punya iblis. Jangan. Ingat, guyonan kita masih sebatas guyonan yang positif. Kalau guyonan kita sudah negatif, berarti itu tadi, iblis mempergunakan humor untuk mencuri, membunuh, dan menghancurkan. Kita harus bisa memilah humor yang positif dan yang negatif. Iblis itu hanya meniru, apa yang Tuhan lakukan, iblis lakukan. Iya, niru untuk menjungkirkan manusia supaya nggak percaya Tuhan. Ya. Jadi, namun kebenarannya adalah bahwa Tuhan sendiri suka tertawa. Di dalam Amsal 17 ayat 2 dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jelas firman mengatakan, ini yang Tuhan yang ajarkan ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi selama kita bisa tertawa, tertawalah. Selama tertawa belum dilarang, tertawalah. Ya, jangan kita merengut. Saya lagi belajar untuk tertawa. Karena anak-anak itu selalu bilang sama saya, "Bu, tertawa gitu loh." Ya, saya mau belajar tertawa. Karena saya orang yang tidak bisa tertawa sebenarnya. Tapi saya belajar untuk tertawa. Firman ini adalah untuk teman-teman semuanya, juga buat saya sendiri. Pedang bermata dua. Firman itu seperti itu. Saya belajar untuk tertawa, saya belajar untuk humor, untuk guyonan. Jadi, tertawalah sekarang. Tertawalah sekarang, tertawa semua dong. Malu-malu ya. Oke, sekarang selanjutnya we fight. Ini kita lagi ibadah di atas, lagi tertawa. Tertawanya sampai ke bawah. Efesus 4 ayat 26.
Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Mazmur 37 ayat 8, berhentilah marah dan tanggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Di dalam keluarga ketika suka berantem, ada tips-tips firman Tuhan, ada 12. Mungkin saya tidak bisa bahas satu-satu ya. Yang pertama itu jangan saling membenci. Ini nggak perlu dijelasin, mungkin teman-teman sudah tahu semuanya ya. Itu di dalam 1 Yohanes 3 ayat 15, kalau ada yang mau motret silahkan. Kalau ada yang mau minta nanti tak kasih filenya. Yang kedua, saling membantu. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 17, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Kasih itu di atas dari segalanya. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 dan 6, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih tidak cemburu, dan selanjutnya, terus ia tidak bersukacita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. Di dalam yang keempat, hormatilah semua orang. Kita harus menghormati semua orang. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 17 dikatakan, hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Raja, pemimpin, hormatilah pemimpin di rumah, hormatilah orang tuamu. Ingat, jangan kita melawan orang tua. Kalau kita melawan orang tua, karena orang tua itu wakil Tuhan di bumi, jadi kita harus menghormatinya. Tapi orang tua saya salah, dia selalu menghajar saya, tetap hormati. Tetap hormati. Saya mau bilang, tetap hormati. Dan doakan, supaya Tuhan yang mengubah hidup orang tuamu. Ya, tetap dihormati. 5, selalu tenang dalam segala situasi. 6, lakukan kebaikan kepada orang lain. 7, cari tahu akar dari masalah. 8, jangan menilai sesama saudaramu. 9, slide selanjutnya ya, 9 ya. Oke. Berbuat baiklah kepada semua orang. 10, bicarakan masalah dengan baik. 11, masing-masing orang punya talenta sendiri. 12, tetaplah jadi orang yang rendah hati. Ya, itu 12 tips. Saya nggak bisa jelasin satu-satu, tapi kalau ada yang minta, saya kasih filenya. Kita lanjutkan ke yang terakhir, yaitu we live. Di dalam 1 Tawarikh 17 ayat 27 dikatakan, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Pentingnya keluarga. Yang pertama, keluarga merupakan tempat untuk bertumbuh, menyangkut tubuh, akal budi, hubungan sosial, kasih, dan rohani. Jadi di sini manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, sehingga mempunyai potensi untuk bertumbuh. Keluarga merupakan tempat memberi energi, perhatian, komitmen, kasih, dan lingkungan yang kondusif untuk bertumbuh dalam segala hal ke arah Yesus Kristus. Ya, jadi yang pertama itu keluarga merupakan tempat untuk bertumbuh. Kita dari bayi, secara biologis dikatakan kita dari bayi sampai besar kita bertumbuh sampai kita ada di sini, itu karena siapa? Karena orang tua, bukan karena orang lain kan? Kecuali ini maaf ya, kecuali bagi yang sudah tidak punya orang tua, tapi tetap ada orang tua angkat kan? Itu semua karena orang tua supaya kita bertumbuh. Ya, jadi kita harus maaf, terlalu bersemangat dan nafas saya tidak kuat. Ya, kita bertumbuh ke arah Yesus Kristus. Yang kedua, keluarga merupakan pusat pengembangan semua aktivitas. Dalam keluarga, setiap orang bebas mengembangkan setiap karunia-nya masing-masing. Di dalam keluarga, landasan kehidupan anak dibangun dan dikembangkan. Masing-masing kita dengan saudara kita, kakak adik kita punya karunia masing-masing. Jangan kita iri dengan kakak adik kita. Kalau yang anak tunggal enak, dia nggak punya saingan. Irinya dengan siapa juga bingung kan, dia mau iri dengan siapa. Tapi kalau yang punya kakak adik, jangan iri.
misalnya adiknya atau kakaknya pinter di dalam pelajaran-pelajaran, ya kamu jangan iri. Mungkin Tuhan memberikan kamu talenta yang lain, talenta di dalam apa? Kan otak kanan sama otak kiri. Otak kanan itu kan penuh dengan seni. Di dalam seni kamu lebih pinter. Kan bisa jadi Tuhan pakai kamu di talenta itu. Itu kita saling menolong dengan keluarga, bukan malah saling iri. Saling tolong. Misalnya adiknya lebih di dalam hal olahraga, lebih bagus. Orang tuamu lebih menyukai adikmu, menurutmu ketimbang dirimu, padahal orang tua pasti sayang semuanya. Tapi karena adikmu memiliki keterampilan olahraga yang bagus, jadi disupport. Lah, kita yang sudah percaya Yesus, yang sudah kenal Yesus, yang ngerti, talenta kita itu apa? Dikembangin menjadi sesuatu yang luar biasa dan bisa menolong orang. Dikembangin lebih lagi. Supaya antara adik dan kakak itu saling. Ngerti ya? Jadi jangan malah iri satu dengan lain. Dia disayang, saya enggak loh. Ya jangan gitu. Sebenarnya orang tua itu sayang semuanya, enggak ada yang enggak. Cuma dalam mata kita karena adikmu atau kakakmu bisa lebih dari kamu merasa bahwa yang disayang adikmu. Ya jelas lah, kalau kita punya talenta kita kembangin juga, kamu nggak akan merasa seperti itu. Kembangkan talenta yang ada dalam diri kalian semuanya. Ya. Keluarga merupakan tempat yang aman untuk berteduh saat ada badai kehidupan. Ingat, ketika kita ada masalah, pertama harus kita lari adalah ke keluarga. Kalau kita lari ke orang lain ya bahaya. Kalau orang lain itu kakak rohani atau pemurid dan sebagainya masih oke. Tapi orang lainnya, orang yang di luar sana yang tidak percaya Yesus, yang suka minum, suka mabuk dan sebagainya, ya kita akan jatuh. Ya kan? Jadi ketika kita ada masalah, apa yang kita lakukan? Pertama kita datang ke keluarga kita. Ceritakan masalah kita. Ceritakan, aku punya masalah ini. Kalau yang tidak pernah cerita, belajar untuk cerita. Jangan cerita ke orang lain. Kalau cerita ke pemurid atau ke kakak rohani masih oke lah. Tapi kebanyakan anak muda larinya ke dunia. Dunia memberikan kebebasan memang, tapi kebebasan menuju ke maut. Bukan kebebasan yang menuju ke Yesus, tapi ke maut. Kebanyakan kalau ada teman-teman yang curhat gitu kan, ya mungkin ya enggak semua, tapi pemurid biasanya bilang, kamu udah cerita dengan keluargamu, sudah cerita dengan orang tuamu. Orang tua aku tuh enggak bisa buat cerita, ya udah oke. Gimana ceritakan? Saya masih ingat kok, dulu Babe saya selalu kasih contoh Babe karena saya kumpul bareng setiap hari di kantor itu sama Babe. Ketemu, jadi saya tahu gitu. Jadi ketika Babe dicurhati oleh seseorang, Babe telepon ke orang tuanya. Kadang ketika ada anak yang mengalami masalah, tidak berani pulang, Babe anterin dia pulang. Ketemu orang tuanya, dijelasin. Jadi penting, keluarga itu penting. Orang tua itu penting. Jangan lari ke dunia, jangan cari teman-teman yang tidak tahu juntrungnya kemana, nggak tahu dia apa dan sebagainya. Cari. Kalau malu untuk cerita keluarga, datangi pemuridmu atau kakak rohanimu dulu. Cerita, jangan keluar sana. Kalau kita ceritanya keluar sana, nggak tahu kita jadi apa. Kita akan ikut keluar sana juga pasti. Dan akhir-akhirnya tidak datang ke gereja lagi, tidak ikut ibadah lagi, dan kepahitan, kecewa sama Tuhan dan lain sebagainya. Itu sudah hancur, kita susah untuk nariknya balik, itu susah gitu loh. Ya.
Keluarga merupakan tempat untuk mentransfer nilai-nilai, laboratorium hidup bagi setiap anggota keluarga dan saling belajar hal yang baik. Di dalam keluarga itu ada nilai-nilai yang baik. Seperti kalau kita balik ke tadi ya, balik ke awal tadi, keluarga itu seperti apa? Yang ini adalah lanjutan yang tadi. Jadi yang tadi ketika keluarga itu harus di dalam Kristus, di dalam firman Allah dan sebagainya, nilai-nilainya, nilai-nilai kehidupan ini, nilai-nilai tentang firman. Keluarga itu mentransfer nilai-nilai firman. Kalau ada yang bilang seperti tadi, ya keluarga aku belum Kristen, Andalah yang harus mentransferkan nilai-nilai. Supaya keluargamu melihat dirimu, ada cerminan Kristus yang membuat keluargamu bertobat. Seperti cerita tadi cerita yang diceritakan teman saya itu tidak dongeng loh. Itu realita cerita real. Sampai sekarang kehidupan kekristenan mereka luar biasa. Itu real, bukan dongeng. Ya. Jadi berdoa buat keluargamu. Yang terakhir, yang kelima, keluarga merupakan tempat munculnya permasalahan dan penyelesaiannya. Tidak ada keluarga yang tidak menghadapi permasalahan hidup. Seringkali permasalahan muncul secara tidak terduga. Misalnya hubungan suami istri atau papa mama, masalahnya dihadapi anak belasan tahun, masalah ekonomi. Namun keluarga yang membiarkan Kristus memerintah sebagai Tuhan atas hidup mereka pasti dapat menyelesaikan semua permasalahan. Amin. Amin. Kalau kita ada masalah, pertama yang kita lakukan apa? Yuk, gandengan tangan dulu dengan keluarga. Papa, mama, anak. Doa. Kalau misalnya Pak ada masalah, misalnya di dalam keluarga, teman-teman semuanya, ada suatu masalah ekonomi misalnya gitu, masalah ekonomi. Mereka Kristen tapi mereka belum ngerti yang kayak gitu-gitu. Kita yang sudah tahu, paksa diri kita jangan malu. Pah, mah, yuk kita doa bareng. Ajakin doa, gandengan tangan ajakin doa bareng. Masalah ini supaya selesai, yuk kita doa bareng. Kita harus bersatu, Pah, mah, kita doa bareng. Ajakin. Jangan malu. Dulu aku juga gitu. Awal-awal aku berapi-api, pertama terima Yesus. Aku Kristen dari kecil sih, cuman ketika benar-benar aku terima Yesus, ngalami akal balik, itu di umur-umur setelah lulus SMA. Ngalami itu, ketika keluarga ada masalah, rasanya itu gimana. Akhirnya saya ngomong, berdoa, saya bilang gitu. Pertama sama mami saya, berdoa, yuk kita doa yuk, ajakin. Papi saya orangnya seperti tentara, maksudnya papi saya itu orangnya dingin, ya kita paksa. Yuk, Pi, doa wis toh. Pokoknya harus tundukkan malu, saya ajakin doa bareng. Doa. Berdoa selesai, amin. Ketika kita amin, lega rasanya. Dan itu menjadi sesuatu dalam hidup kita itu kegembiraan, sukacita yang luar biasa. Karena ada mezbah keluarga di situ. Dan kita percaya ketika kita ada masalah dan kita mendekat pada Kristus, percaya pasti Tuhan akan kasih jalan. Walaupun masalah itu belum selesai, Tuhan kasih kekuatan kita untuk melewati masalah. Masalah itu tidak kita ada di dalamnya, kita berhenti, kita ada di dalam kubangan, enggak. Masalah itu hanya dilewati. Firman mengatakan kita itu hanya melewati masalah, tidak berhenti. Ketika kita melewati, kita bisa melewatinya, kita akan lega. Tuhan sediakan padang yang berumput hijau. Amin. Amin. Jadi yuk bersama-sama kita lakukan, belajar untuk mulai sekarang untuk melakukan ini. Jangan malu, tundukkan malu. Tundukkan. Kalau saya bisa, teman-teman semua pasti bisa. Kalau teman saya, karena keluarga saya Kristen semuanya, kalau teman saya yang saya ceritakan tadi bisa membuat keluarganya bertobat. Teman-teman di sini yang papa mamanya atau adik-adiknya atau kakaknya belum bertobat pasti bisa bertobat. Percaya. Papa angkat saya masih kepercayaan lain. Mama angkat saya Kristen.
saudara angkat saya Kristen. Papanya belum mau bertobat. Tidak pernah diinjili. Mamanya dan kakak anak-anak ini berdoa buat papanya. Sampai detik sudah tua baru bertobat. Bertobat, terima Yesus, baptis, berjalan beberapa tahun, meninggal papanya. Tapi sudah terima Yesus. Karena apa? Berdoa dari orang-orang yang percaya. Itu papa angkat saya. Beberapa teman masih tahu ketika saya pernah upload, saya foto bareng dengan papa angkat saya yang meninggal. Itu tadinya dia tidak percaya Yesus. Ketika percaya Yesus, dia bertobat dan dia pulang bersama Bapa. Seneng kan? Seneng kan? Yuk kita belajar melakukan ini ke dalam keluarga kita. Keluarga itu penting. Ya, keluarga itu penting. Jangan sampai kita menyanyiakan hidup di dunia terus kita membenci keluarga kita. Ya. Saya masih punya waktu berapa menit? Saya tak cerita sedikit ya. Boleh kan? Boleh kan? Boleh ya? Sedikit aja. Saya itu dulu sudah mau bunuh diri. Saya ada di mimbar, saya khotbah, tapi dulu saya mau bunuh diri. Sudah beberapa belas tahun yang lalu. Dan saya tidak pernah ceritakan hal ini ke siapa-siapa. Hanya beberapa orang yang aku ceritain. Saya mau bunuh diri. Saya 13 tahun tidak pernah bicara dengan papa saya, dengan papi saya. Tidak pernah. Karena tadi saya ceritakan papi saya itu orangnya kayak gitu. Saya sama mami saya dekat. Ketika papi mami saya bertengkar, saya lihat, saya marah sama papi saya. 13 tahun saya tidak pernah bicara dengan papi. Bicara hanya sesuatu hal yang penting selesai. Kenapa saya merasa karena dari SD, SMP, SMA saya beasiswa, saya nggak pernah minta uang, jadi saya tidak pernah ngomong. Jarang, kalau sama mami saya dekat banget. 13 tahun saya pendem. Itu pendem itu 13 tahun, mendemnya dari segini, tambah gede. Di tahun ke-13 saya sudah nggak kuat. Saya masih ingat itu, malam jam 11 malam, saya naik motor keluar di Jalan Indra Prasta, itu masih 2 arah. Saya itu jadi orang seperti orang yang linglung dan sebagainya. Motor yang arahnya lurus ke sana, motor saya jadi nyampe ke sini. Kalau ada mobil dari sana kan saya kesikat habis. Padahal pada saat itu rame-ramenya. Tapi nggak tahu kenapa ya. Karena mungkin perlindungan Tuhan. Jadi ketika saya nyampe ke situ, itu di tempat itu jadi sepi, nggak ada mobil. Saya seperti orang kaget, saya seperti disadarkan dan saya balik lagi ke jalur saya. Dari situ sampai rumah, saya telepon dengan kakak pembimbing saya. Saya minta mau ketemu dengan gembala. Karena waktu itu saya enggak mau. Beberapa teman saya tanyain, kau ada masalah apa? Enggak ada masalah. Ketika saya bilang saya mau ketemu, besoknya saya dipertemukan, saya ceritakan semuanya dengan cucuran air mata, saya nangis sejadi-jadinya. Dan ketika saya didoakan, saya dinasehatin, saya didoakan dan sebagainya, ketika saya pulang, saya mendapatkan kelegaan. Dan ketika saya pulang, saya bisa terima papi saya apa adanya, saya ngampuni, saya rekonsiliasi dengan papi saya, dan saya bisa mengasihi dia seperti saya mengasihi mami saya. Akhirnya saya bisa ngobrol, yang tadinya 13 tahun tidak pernah ngobrol, saya bisa ngobrol, bisa curhat dengan papi saya. Dan detik-detik ketika papi saya sakit, saya yang merawat. Dengan tulus saya rawat. Dan ketika papi saya meninggal, wow, kesukaan buat saya. Karena apa? Saya udah rekonsiliasi dengan papi saya. Kesukaan. Papi saya meninggal, saya tahu papi saya meninggal di surga.
Dan itu kesukaan yang luar biasa buat saya. Saya bisa ngobrol dengan papi saya sebelum papi saya meninggal. Bahkan ketika papi saya sakit, saya merawat papi saya. Dan saya mendapatkan kesukaan yang luar biasa. Karena buat saya keluarga adalah segalanya. Amin. 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 Mari kita bangkit berdiri semuanya. Tim worshipers. Mari kita posisi kita berdoa, kita sembah Tuhan. Semua karena kemurahan. Jadikan lagu ini sebagai doa kita. Semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan yang dicurahkan atas setiap hidup kita. Sehingga kita menjadi seperti ini. karena kasih sayangmu. Karena kasih sayang Tuhan Sebagaimana yang menjadikan kehidupan kita menjadi lebih indah. Oh Yesus, kekasih jiwaku, menyenangkanmu setiap waktu, memuaskan hatimu, tujuan hidupku. Lekatkan hatiku. Jika teman-teman semuanya melihat keluarga mungkin broken, keluarga berantakan, atau mungkin keluarga belum percaya Yesus, tetapkan hati kita hanya kepada Yesus. Tetapkan langkah-langkah kita sesuai dengan rencana Yesus. Berdoa, minta sama Tuhan, minta anugerahnya untuk keluargamu. Percaya, Tuhan akan ubahkan keluargamu menjadi seperti baru. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi. Mari kita nyanyikan lagu sekali lagi sebagai doa-doa kita pada Tuhan. Melekat dengan hatimu, sejalan dengan
putih di surga. Ini yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Engkau bertahta, berkuasa untuk keluarga kami ya Tuhan Yesus. Keluarga yang berada di rumah kami masing-masing. Kami tahu Tuhan, mungkin kami sedang berjuang untuk keluarga kami, untuk orang tua kami. Mungkin mereka masih belum mengenal Engkau. Mungkin mereka orang tua yang keras. Kami hari-hari ini sedang berjuang melawan keharmonisan keluarga kami Tuhan Yesus. Tapi kami mau Tuhan malam ini, Engkau yang akan menjadi Tuhan atas keluarga kami. Engkau yang turun bekerja untuk keluarga kami Tuhan Yesus. Pada saat Engkau hadir, akan ada shalom buat keluarga kami, akan ada damai buat keluarga kami, dan mereka semua melihat, merasakan melalui kami Tuhan Yesus, anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Pakai kami semua Tuhan, untuk kami menjadi saluran kasih-Mu kepada keluarga kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, biarlah persembahan ini kami berikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja, dan nama-Mu semakin dimuliakan melalui pelayanan-pelayanan yang ada di tempat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan dulu. Haleluya. Baik, silakan duduk saudara. Baik, kita akan memberikan persembahan yang pertama lewat QRIS yang ada di depan ini. Bagi teman-teman yang punya OVO, punya GoPay, punya ShopeePay, bisa langsung scan barcode-nya. Atau misalnya teman-teman yang mau memberikan lewat amplop, saudara, teman-teman bisa angkat tangan, nanti akan ada teman-teman kita yang akan membagikannya. Boleh angkat tangan? Yaitu, kalau misalnya mau scan barcode silahkan. Atau difoto dulu, terus nanti ada yang gede nggak? Saya mengganggu. Oke, kelihatan? Oke. Tolong jangan turunin tangannya dulu ya sebelum amplopnya dapat, supaya kami bisa melihatnya. Oke, wah. Bulan depan kita akan memasuki bulan yang baru dan tema yang baru di bulan April ya, kita memasuki tema Destiny ya, di mana di bulan yang baru April minggu depan pas bertepatan dengan Paskah. Waduh, dan tema kita minggu depan adalah It's Finished. Jadi besok minggu depan kita akan ada acara spesial, acara Paskah spesial buat youth, ya, acara Paskah spesial buat youth, dan nanti ada sesuatu yang berbeda, ya, akan ada sesuatu yang berbeda, makanya datang aja, kalian lihat apa yang akan kita nikmati bersama untuk ibadah kita di minggu depan, Paskah bareng, ya. Ingat ya teman-teman. Paskah itu adalah hari besar Kristen, orang Kristen, ya. Natal, oke, Natal adalah kedatangan Tuhan Yesus, tapi yang paling penting sebenarnya hari besarnya orang Kristen adalah hari Paskah, di mana Tuhan Yesus mati untuk saudara dan saya. Dia yang harusnya dimuliakan, tetapi dia datang ke bumi untuk menggantikan dosa-dosa kita. Harusnya kita yang ada di kayu salib, tetapi dia yang menggantikan. Nah, itulah hari Paskah. Makanya minggu depan kita akan merayakannya. Jadi jangan lupa untuk pendaftaran hari Kamis, ya, pendaftarannya setiap hari Kamis jam 6 sore. Ya, pendaftarannya, ini. Oh, mana? Nah, pendaftarannya hari Kamis, ya. Pendaftaran hari Kamis jam 6 sore. Dan semoga kalau misalnya kehabisan kursi, ini kursi kita udah nambah, ya puji Tuhan. Hari ini ada 84 orang, tepuk tangan dulu. Ada 84 orang yang terima kasih buat
antusias teman-teman. Nah, semoga siapa yang duluan langsung ya datang ya, jangan telat ya. Karena kursi kita terbatas. Memang harusnya sih bisa 200 tapi ya sudahlah. Oke. Kita harus berjuang untuk bisa datang ke tempat ini. Oke. Baik, jangan lupa untuk datang ke Komsel juga ya. Komsel minggu depan memang pas ada acara Jumatan sih ya, Jumat Agung, Jumatan mah sorenya Jumat Agung ya. Nah, Jumat Agung juga kita ada ibadah di gereja ya. Ada ibadah di gereja Jumatan. Jumat Agung. Jumatan lagi. Nah, Jumat Agung kita akan ada bersama-sama di ibadah umum. Pendaftarannya hari Rabu ya. Pendaftarannya hari Rabu malam jam 9. Oke, jam 9. Terus jadi Komsel kita minggu depan karena ada acara spesial, ada videonya nih. Tolong saksikan dulu sama-sama. Wow, it is finished. Wow. Terima kasih. Wah, tepuk tangan dulu. Itu teasernya ya, teaser untuk minggu depan. Nah, saudara, ya karena Jumat besok ada Jumat Agung. Nah, untung bener nih, sekarang bener nih Jumat Agung. Jadi kita nggak bisa Komsel. Tapi komsel kita seperti biasa ada ini komsel kita. Saya mau kenalin dulu komsel kita. Mana komselnya? Nah, oke. Ada Komsel Rock ya, Komsel Rock. Terus ada Komsel Gamma Love, ada Komsel M dan M, terus ada Komsel RCG, dan juga ada Komsel Pijar ya. Untuk kita bisa bersama-sama bertumbuh, mari berada di Komsel ya. Karena pada saat hari Sabtu begini kita nggak bisa ngobrol, cuma satu arah dari mimbar ke teman-teman. Tapi kalau di Komsel kita bisa cerita, mau masalah apa, pengalaman apa, kita bisa cerita. Oke? Nah, by the way teman-teman, tepuk tangan buat tim Praise and Worship. Kenapa? Karena udah beberapa kali kita nyanyiin lagu khusus yang diciptakan mereka sendiri. Wow. Jadi tahu nggak, sadar nggak? Tadi ada satu lagu tuh lagu ciptaannya mereka ya. Nah, kita sudah beberapa kali sebenarnya mereka teman-teman ini menciptakan lagu untuk ibadah youth ya. Spesial dinyanyiin buat ibadah buat kalian semua. Waduh, luar biasa banget. Sekali lagi tepuk tangan dong. Oke, sebelum selesai ada pengumuman lain nggak ya? Kalau pendaftaran nanti kalau misalnya sama nggak dapat kursi bisa dapat bisa hubungi Kak Anita ya ini ya. Terus ada lagi pengumuman yang satunya kalau nggak salah. Apa lagi ya? Nggak ada. Oke, kita pengen nyanyiin. Kalian mau nyanyiin satu lagu itu ya? Oke. Kita bangkit berdiri. Kita nyanyiin satu lagu yang tadi, yang lagu baru, supaya ini menjadi apa ya? Ini karena lagu ini memang diciptakan untuk saudara-saudara semua, ya. Untuk kalian semua. Kalau misalnya lagunya GPCC, itu pengalamannya jemaatnya GPCC. Dan mereka menciptakan lagu ya berdasarkan pengalaman mereka. Tetapi ini adalah lagu dari di antara teman-teman sendiri. Ini anak-anak youth semua yang nyiptain ini, dan mereka menyanyikan ini, menciptakan ini karena pengalaman hidup mereka bersama-sama dengan Tuhan, dan itu ada di tengah-tengah kita, ya. Nah, mari kita sama-sama nyanyiin lagi ya. Kalau mau belajar aja, tapi sebelumnya kita akan yel dulu. Oke, satu lagu. Mari kita habis itu kita berdoa. Oke, Kingdom Fan Club, keep on. Haleluya. Dari kasih Tuhan kita rasakan ke dalam hidup kita.
dalam setiap hari-hari kita. Kasih-Mu ku rasakan dalam setiap hariku. Berjalan bersama-Mu ku tak akan gentar, karena Kau Tuhan yang selalu menjaga. Anugerahnya melimpah bagi kita semuanya. Anugerah-Mu melimpah dalam setiap hariku. Ku bawa pengharapanku dalam tangan-Mu, karena Kau Tuhan pemilik hidupku. Kaulah alasan hatiku menyembah, jiwaku bergelora, sebab Engkau Allahku. Takkan berubah kasih setia-Mu sampai selama-lamanya. Kau ada untukku. Haleluya. Ayo teman-teman ya, nyanyikan kasih-Mu ku rasakan dalam setiap hariku. Dia Tuhan yang cinta kita, kasih-Mu ku rasakan. Kasih-Mu ku rasakan dalam setiap hariku, dalam setiap hariku. Bersama Tuhan kita gak perlu kita lari. Bersama-Mu ku tak akan gentar, karena Kau Tuhan yang selalu menjaga. Anugerahnya melimpah, anugerah-Mu melimpah dalam setiap hari-hari kita, dalam setiap hariku. Ku bawa pengharapanku dalam tangan-Mu, karena Kau Tuhan pemilik hidupku. Kaulah alasan hatiku menyembah, jiwaku bergelora, sebab Engkau Allahku. Takkan berubah kasih setia-Mu sampai selama-lamanya. Kau ada untukku. Kaulah alasan Dia Allah kita, Allah yang baik, takkan berubah kasih setia-Mu sampai selama-lamanya. Siap lebih lagi ya? Siap lebih lagi ya, oke? Kaulah alasan, hey! Angkat tangannya dong. Takkan berubah kasih-Nya. Saya mau semua angkat kedua tangannya dong. Semua angkat kedua tangannya. Semua katakan. Kaulah Oh, Dia Allah kita yang baik, kasih-Nya tak pernah berubah, takkan berubah, sampai selama-lamanya. Kau ada sekali lagi katakan kaulah alasan. Kaulah alasan hatiku menyembah, jiwaku bergelora, sebab Engkau Allahku. Kasih setia-Mu sampai selama-lamanya. Kau ada untukku.
Bapak terima kasih buat malam ini ya Tuhan. Kami bersyukur kami menjadi anak-anak-Mu, kami dipercaya untuk bisa memegang firman-Mu dan menjalankannya Tuhan Yesus. Dan kami siap untuk menerima berkat-Mu ya Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah Engkau dan seluruh isi keluarga-Mu. Diberkatilah orang tua-Mu, diberkatilah kakak adikmu dimanapun mereka berada. Diberkatilah studimu, diberkatilah pekerjaan tanganmu. Diberkatilah Engkau dengan berkat-berkat yang melimpah dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya menerima berkat katakan sama-sama. Amin. God bless you. Give Funky the Holy Party. Silakan duduk dulu. Ya, nanti ada teman-teman yang akan mengarahkan kita untuk gantian keluar dari ruangan ini. Sambil mengucap syukur, kita akan berdoa dan bisa pulang. Dan persembahannya nanti akan bisa diletakkan di kotak yang sudah ada di pintu.